Hai semuanya. Yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia. Siapa ya? Iya benar sekali, yaitu Natasha Wilona. Di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Jumat pada tanggal 21 Juli di tahun 2023. Dan menariknya, pada hari itu nama dari Verrell Bramasta mulai aktif kembali setelah hampir 1 minggu. Walaupun belum 1 minggu ya teman-teman, nama dari Verrell Bramasta menghilang di dalam kegiatan sosial media. Dan di sini menariknya, Verrell Bramasta memilih untuk tampil ataupun aktif lagi di Instagram, tetapi hanya menampilkan kegiatan-kegiatan yang penting saja. Dan mungkin hal itu dilakukan oleh Verrell sesuai dengan saran para fans dari Verrell Bramasta. Tidak bisa dipungkiri, pada beberapa hari sebelumnya, sekitar 4-5 hari, Verrell Bramasta memberikan rasa ungkapan hati kepada publik melalui aplikasi Threads dengan mengatakan direndahkan manusia tetapi derajatnya akan ditinggikan oleh Tuhan. Lalu Verrell juga mengatakan hal itu semua terjadi dikarenakan Verrell mengatakan suka membicarakan orang lain, kalaupun benar jadinya ghibah, kalau tidak benar jadinya fitnah. Maka dari dua perkataan yang diungkapkan oleh Verrell menunjukkan bahwa Verrell sedikit sakit hati ataupun tidak suka ketika para fansnya membicarakan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Verrell Bramasta. Dan hal itu sangat terbukti ya teman-teman, tetapi yang dibicarakan adalah mengenai sesuatu yang merendahkan Verrell Bramasta. Dan menariknya, 4 hari kemudian, tepatnya pada hari Jumat 21 Juli di tahun 2023, jawaban yang sebetulnya seharusnya sudah diungkapkan oleh Verrell jauh-jauh hari pada akhirnya diungkapkan, di mana Verrell mengatakan, dewasa adalah ketika yang dicari bukan lagi kesenangan ataupun pengakuan, tetapi ketenangan dan juga kenyamanan. Dan jawaban ini menunjukkan ataupun mempunyai arti bahwa Verrell Bramasta memilih akan cuek terhadap apapun yang akan terjadi ya teman-teman. Bahkan di sini Verrell juga mengatakan ketika dia tahu cara berkata-kata dengan baik, berarti ini berbicara mengenai sopan santun juga teman-teman, ataupun tidak toksik. Lalu tahu cara membawa diri dan sikap, yaitu sikap sopan santun. Dan Verrell juga mengatakan tahu cara membangun pergaulan yang baik. Dan kalau kita berbicara mengenai pergaulan dari Verrell Bramasta, tidak bisa dipungkiri untuk beberapa bulan belakangan ini Verrell memilih teman yang sangat baik ya teman-teman. Bahkan Verrell sudah sangat jarang untuk pergi ke klub. Seringkali kegiatan yang dilakukan oleh Verrell bersama para sahabatnya adalah selain bermain bowling, golf, dan juga hanya bermain TikTok saja teman-teman, dan terkadang menonton di bioskop. Jadi hal yang dilakukan oleh Verrell bersama Boy Squad merupakan hal yang positif. Lalu Verrell juga mengatakan tahu cara memperlakukan orang dengan baik. Dan Verrell meyakini bahwa uang tidak akan pernah bisa membeli suatu kelas ataupun nilai dari seseorang itu ya teman-teman. Dan poin demi poin yang diucapkan oleh Verrell Bramasta merupakan poin yang sangat penting, yang mungkin seharusnya poin ini sudah dilakukan oleh Verrell Bramasta jauh-jauh hari ya teman-teman. Dan ketika Verrell Bramasta melakukan atau mungkin mempercayai poin-poin ini dari jauh-jauh hari, maka seharusnya nama dari Verrell Bramasta tidak perlu menghilang dari sosial media teman-teman. Karena tidak bisa dipungkiri, sebagai artis apalagi public figure terutama di dalam bidang politik, media sosial menjadi peran utama yang sangat penting ya teman-teman, untuk membagikan kepada publik berbagai macam hal yang positif. Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Apakah teman-teman juga setuju apa yang diyakini oleh Verrell Bramasta? Tolong dong tulis di kolom komentar. Lalu apakah juga teman-teman setuju jika beberapa hari belakangan ini Verrell Bramasta menghilang dari hadapan publik? Tolong tulis di kolom komentar. Lalu menariknya, pada hari yang bersamaan nama dari Wilona melakukan kegiatan seperti biasa. Selain melakukan kegiatan syuting, terkadang Wilona juga berjumpa dengan para temannya teman-teman. Dan menariknya di sini Wilona juga menampilkan salah satu public figure yaitu Tisa Biani datang ke studio pilates baru dari Wilona yang berada di Jakarta. Dan kalau kita berbicara mengenai Tisa Biani, sebetulnya ketika Postur Jakarta ataupun studio pilates ini launching di Jakarta untuk pertama kali,
Sabiani mengatakan dengan sangat jelas 4 hari yang lalu, "Kapan-kapan aku ke sana dong." Dan Winona menjawab, "Ayo cus," ataupun "ayo pergi." Lalu 4 hari kemudian Sabiani langsung merealisasikan ya teman-teman. Jadi sangat cepat ataupun tidak hanya ombe teman-teman, atau tidak hanya basa-basi. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa mungkin nama dari Verrell Bramasta juga akan memutuskan ke studio Pilates ataupun Postur Jakarta milik dari Natasha Wilona dalam waktu dekat ini? Bagaimana menurut teman-teman? Kalau kita berbicara mengenai hal itu, sebetulnya Verrell Bramasta sebagai pacar ataupun pasangan, ataupun Verrell Bramasta sebagai teman sahabat Wilona, maka hal itu tetap bisa dilakukan ya teman-teman. Apalagi ketika Verrell datang ke studio Pilates dari Natasha Wilona, pasti yang akan sangat diuntungkan adalah sosok dari Wilona, karena selain dipromosikan, nama dari Wilona juga bisa menambah pemasukan dari kedatangan Verrell Bramasta teman-teman. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Apakah Verrell Bramasta kepikiran akan datang ke studio Pilates Natasha Wilona? Jika mungkin, kira-kira kapan akan datang? Masa Verrell Bramasta harus menunggu sampai tahun 2024? Bagaimana menurut teman-teman? Tolong dong tulis di kolom komentar. Who was interested first? Who said I love you first? Who's more protective? Who cleans more? Cleans more. Untuk Enggak ada sih dari kita berdua. Kayak enggak ya? Enggak. Aku lah. Who eats the most? Who is the most? Enggak, Nah, the most kamu. Kamu lebih banyak. masa sih? Stick berapa kilo kamu makan? Beda aku. Who spends the most money? Iya betul. Who is most likely to start an argument? Enggak ada sih. Kita jarang berantem. Enak aja kamu ngomong aku ya. Tapi sekali berantem di luar negeri. Wah. Iya nggak ada ikutan dari masalah. Who falls asleep first? Siapa ya? Yang gampang tidur kamu ya? Kamu peler ya? Iya sih kayak aku kabar deh. Ya. Who is more annoying? Annoying kamu lah. Kok aku annoying Kamu sih? sering ngata-ngatain orang, sering nyuruh, Itu kan itu love language-nya ngatain orang guys. Physical attack deh. Iya kan bener. Physical attack itu kalau suka sama orang dibanting gitu. Sumpah. Who loves the hardest? Aku ikutan nih. Kok gitu?